Kemana negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim saat Palestina diserang? Apa yang sebenarnya negara-negara ini lakukan untuk membantu Palestina? Tonton terus sampai akhir biar kamu tahu bagaimana negara-negara Arab dan negara mayoritas Muslim ini bahu-membahu membantu Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengenai situasi di Gaza telah digelar di Riyadh, Arab Saudi pada 11 November 2023. Menurut keterangan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi atau biasa disapa Retno Marsudi, semula akan dilangsungkan dua KTT secara terpisah back to back, yaitu KTT Liga Arab dan KTT OKI. Namun untuk memberikan pesan yang kuat kepada dunia, maka diputuskan bahwa kedua KTT tersebut digabung pelaksanaannya menjadi Joint Summit. Ujarnya dalam keterangan pers melalui video di akun Sekretariat Presiden pada 12 November 2023. Negara-negara Arab dan negara Muslim atau mayoritas Muslim merilis resolusi soal agresi Israel ke Palestina. Resolusi tersebut muncul usai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Negara Arab menggelar konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa. KTT ini berlangsung usai lebih dari 1 bulan Israel menggempur Palestina, dengan sekitar 11.000 orang meninggal dunia, 1,5 juta orang diusir dan fasilitas medis lumpuh. Dan berikut hasil resolusi yang bertajuk Resolusi KTT Luar Biasa Negara Islam Arab Bersama soal agresi Israel ke rakyat Palestina. Yang pertama, Kongres mengecam agresi Israel terhadap jalur Gaza dan kejahatan perang serta pembantaian yang biadab, brutal, serta tidak manusiawi yang dilakukan pemerintah pendudukan kolonial selama agresi ini dan terhadap rakyat Palestina di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Resolusi yang kedua adalah menolak pembelaan diri Israel, di mana negara Arab dan Muslim juga menolak menggambarkan perang balasan ini sebagai pembelaan diri atau membenarkan dengan dalih apapun. Mereka juga mendesak agresi Israel segera dihentikan. Yang ketiga adalah menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi stop agresi. Mereka menuntut PBB mengeluarkan resolusi yang bisa menghentikan agresi Israel, menuntut Dewan Keamanan untuk mengambil resolusi yang tegas dan mengikat yang memberlakukan penghentian agresi. Demikian dokumen resolusi dilansir dari situs resmi OKI. Negara Arab dan negara Muslim juga mengkritik bahwa kegagalan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi selama ini merupakan keterlibatan yang memungkinkan Israel untuk melanjutkan agresi brutalnya. Lalu resolusi yang keempat adalah stop ekspor senjata ke Israel. Mereka juga menuntut komunitas internasional berhenti untuk mengirim senjata ke Israel yang bisa digunakan untuk membunuh warga Palestina. Dalam dokumen resolusi tersebut tercantum bahwa menuntut agar semua negara berhenti mengekspor senjata dan amunisi ke otoritas pendudukan yang digunakan tentara Israel untuk membunuh rakyat Palestina. Resolusi yang kelima adalah menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi usai Israel mengebom rumah sakit dan fasilitas publik lain seperti tempat ibadah, pengungsian, hingga sekolah, di mana dalam resolusi tersebut disebutkan Israel harus mematuhi hukum internasional dan segera menghentikan tindakan tak manusiawi tersebut. Resolusi yang keenam adalah meminta Israel berhenti mengepung jalur Gaza. Mereka juga meminta pasukan Zionis mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Resolusi yang ketujuh adalah mendukung langkah negara Arab dan Mesir untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dan resolusi ke-8 meminta International Criminal Court atau ICC untuk menyeret Israel.
Mereka juga meminta Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelesaikan penyelidikan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Resolusi tersebut memberi mandat Sekretariat Jenderal OKI dan Liga Arab untuk menindaklanjuti dan membentuk 2 unit pemantauan hukum khusus gabungan untuk mendokumentasikan kejahatan Israel yang dilakukan di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan menyiapkan argumen hukum mengenai semua pelanggaran hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh Israel, dilansir pada resolusi tersebut. Unit tersebut harus menyampaikan laporan 15 hari setelah pembentukan. Selanjutnya disampaikan ke Dewan Liga di tingkat Menteri Luar Negeri dan Dewan Menteri Luar Negeri OKI. Resolusi ke-9 adalah mendukung Palestina untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional. Resolusi juga mendukung inisiatif hukum dan politik Palestina untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Israel atas kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina, termasuk proses pemberian pendapat di Mahkamah Internasional dan mengizinkan lembaga penyelidikan internasional independen mengenai wilayah pendudukan Palestina. Resolusi yang ke-10 adalah pembentukan media. Mereka memerintahkan kedua sekretariat jenderal untuk membentuk unit pemantauan media bersama yang mendokumentasikan semua kejahatan Israel di Palestina. Resolusi yang ke-11 adalah memberi mandat ke 5 negara, di mana pada resolusi tersebut mengamanatkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria, serta negara-negara lain yang tertarik untuk memulai tindakan internasional segera atas nama anggota. Mereka memulai aksi internasional untuk menghentikan perang dan mendesak proses politik yang serius dan nyata demi perdamaian yang abadi. Resolusi ke-12 adalah seruan tekanan diplomatik, di mana Kongres menyerukan negara anggota OKI dan Liga Arab untuk mengerahkan upaya tekanan diplomatik, politik, hukum, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan kejahatan Israel. Resolusi yang ke-13 adalah mengecam standar ganda internasional, di mana pada resolusi ini mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Standar ganda secara serius melemahkan hukum internasional, bunyi Kongres. Resolusi yang ke-14 adalah mengecam pengusiran 1,5 juta warga Palestina, di mana OKI dan Liga Arab mengecam perpindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari Gaza Utara ke Selatan. Resolusi yang ke-15 adalah tolak pengusiran. Mereka juga menolak dan menentang relokasi paksa, pemindahan, pengasingan, atau deportasi warga Palestina di wilayah manapun. Kemudian resolusi yang ke-16 adalah mengecam pembunuhan ke warga sipil. Dua organisasi ini juga mengecam pembunuhan dan penargetan warga sipil atas kejahatan perang. Resolusi yang ke-17 adalah menyerukan pembebasan sandera, di mana OKI dan Liga Arab menyerukan seluruh pembebasan semua tahanan. Kemudian resolusi ke-18 adalah desak akhiri aksi teroris Israel di Palestina. Mereka menekankan perlunya mengakhiri kejahatan pembunuhan, terorisme, dan kejahatan yang dilakukan Israel di kota maupun kampung pengungsi dan desa-desa di tepi barat. Kemudian resolusi ke-19 adalah stop pendudukan dan perluasan pemukiman. Kedua organisasi ini menekankan agar Israel menghentikan semua tindakan ilegal yang melanggengkan penjajahan, khususnya pembangunan dan perluasan pemukiman, penyitaan tanah, pengusiran warga dari rumah mereka. Resolusi yang ke-20 adalah mengecam operasi militer Israel, di mana kecaman keluar dari resolusi tersebut atas operasi militer Israel di kampung-kampung Palestina. Kemudian resolusi nomor 21 adalah mengecam serangan ke tempat ibadah, di mana mereka mengecam serangan ke masjid dan juga gereja-gereja di Palestina. Resolusi ke-22 adalah kecam tindakan ucapan kebencian dan provokatif, di mana kedua organisasi ini juga mengecam tindakan penuh kebencian dan provokatif dari Menteri Israel, termasuk ancaman satu menteri untuk menggunakan senjata nuklir ke rakyat Palestina di Gaza. Pada resolusi ke-23 juga mengecam pembunuhan jurnalis, anak, dan perempuan, karena dalam sebulan agresi Israel menyebabkan 39 jurnalis tewas dan lebih dari 6.000 anak-anak dan perempuan juga tewas. Resolusi yang ke-24 adalah menegaskan atas kepatuhan terhadap perdamaian, dan resolusi ke-25 adalah untuk mendesak komunitas internasional segera bertindak.
Kongres ini menekankan perlunya komunitas internasional segera bertindak untuk meluncurkan perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Resolusi ke-26 adalah gagal temukan solusi melemahkan solusi dua negara. Lalu pada resolusi ke-27 adalah mengakui Palestine Liberation Organization atau PLO yang merupakan organisasi pembebasan Palestina, di mana mereka menekankan organisasi pembebasan Palestina ini adalah satu-satunya perwakilan rakyat Palestina. Mereka juga menyerukan faksi di Palestina untuk bersatu dan membangun kemitraan nasional. Kemudian pada resolusi ke-28 menolak segala usulan yang melibatkan pemisahan Gaza. Dan resolusi ke-29 adalah menyerukan untuk menggelar konferensi perdamaian internasional. Dan pada resolusi ke-30 adalah menekankan perlunya pengaktifan jaringan pengaman keuangan Arab dan juga negara Muslim. Dan resolusi ke-31 adalah memberikan mandat ke Sekretaris Jenderal OKI dan Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk menindaklanjuti pelaksanaan resolusi ini dan menyampaikan laporan mengenai hal tersebut ke sesi berikutnya di Dewan masing-masing. Itu dia guys hasil konferensi tingkat tinggi Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang dituangkan ke dalam 31 poin resolusi terkait dengan konflik Palestina dan Israel yang dilansir dari CNN Indonesia. Jika kalian suka dan merasa informasi ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.